Selamat pagi, selamat datang di Klinik Kelas pagi hari ini. Kita memiliki seorang tamu yang sangat istimewa, dan ini kita akan membahas tetap terkait dengan kekuatan negara atau rumus-rumus kekuatan negara, dan salah satunya adalah critical mass. Dan critical mass yang akan kita bahas hari ini adalah berhubungan dengan energi. Jadi ada 3 rangkaian nanti disampaikan oleh Pak Kurtubi, kemudian Pak Diego Purbo, dan pagi ini kita akan diajari oleh Dr. Bakri Arbi. Dr. Bakri Arbi adalah Deputi Kepala Badan Tenaga Atom Nasional, dan 9 tahun beliau itu mengepalai reaktor serbaguna di Serpong. Dan itu kenapa mungkin pagi ini kita akan mendengar pemaparan beliau lengkap, dan saya tidak akan duduk di sini karena beliau akan memerlukan papan tulis, sehingga nanti akan beliau paparkan dari awal hingga akhir, dan kita coba cermati apa yang akan kita petik dari pengalaman tersebut dan dari pengetahuan beliau, bagaimana sebenarnya nuklir dalam hal ini menjadi salah satu bagian terpenting dari pembangunan kekuatan negara atau state power. Demikian, semoga menikmati. Selamat pagi. Untuk bisa hadir di kelas ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Koni yang sudah mengundang, yang kebetulan adalah anak saya. Jadi dari awal memang saya sering mendengar mengenai konsepnya Ibu Koni yang berdasarkan rumusan R.S. Klein, yaitu power tergantung pada ekonomi, militer, critical mass, sama dalam kurung satu lagi strategic dan will. Ini sebenarnya sangat penting keseluruhannya, karena saya menganggap bahwa kalau kita menjalankan dengan baik rumusan R.S. Klein ini, maka kita bisa mencapai apa yang dicita-citakan oleh yang diperkirakan atau diramalkan oleh Pricewaterhouse, bahwa Indonesia kalau kita bekerja dengan baik, dengan strategi dan willpower, dengan critical mass daripada orang-orangnya yang baik, maka kita bisa mencapai negara kelas 4 di dunia, yaitu nomor 1 Cina, kedua India, ketiga Amerika, keempat Indonesia. Ini kan suatu tantangan yang sangat besar. Nah, kebetulan saya itu berada di bidang nuklir dan sudah menangani cukup banyak hal, mulai dari reaktor di Bandung, saya jadi operator di Bandung, juga membangun reaktor di Jogja. Dan ketiga merancang bangun reaktor serbaguna yang 30 MW dengan Interatom, dan saya sendiri yang melakukan startup reaktor itu dan bekerja selama 9 tahun sebagai kepala pusatnya. Jadi ini merupakan satu hal yang modal yang kalau saya lihat reaktor serbaguna dan laboratorium penunjang di Serpong itu merupakan modal yang hebat buat industri nuklir di Indonesia. Itu yang merupakan term of reference yang diberikan kepada kami Batan untuk bisa menyiapkan kompleks itu sebagai persiapan industri nuklir, dan dimotori oleh sudah tentu Pak Habibie, Profesor Baikuni, Pak Jali Ahibza, Pak Yosuki, dan lain-lainnya. Jadi bahasan saya adalah, pertama adalah objektif. Apa nih objektif Anda nih atau Indonesia nasional supaya bisa jadi negara kuat? Kemudian yang kedua, goalnya apa? Objektif ini kita bagi-bagi lagi jadi goal. Kemudian strateginya apa? Dan yang keempat, bagaimana kita mengukur keberhasilan dan risiko supaya bisa komplit. Nah, jadi maksud saya dalam objektif yang kita inginkan adalah dengan adanya persiapan kita sebelumnya sejak reaktor serbaguna dan laboratorium penunjang, maka kita dalam hal membangun PLTN, kebetulan ada teknologi yang saya melihat adalah teknologi yang bisa dipegang oleh orang Indonesia, karena lokal kontennya bisa tinggi dan lebih
mudah daripada sistem-sistem yang sudah ada seperti light water reactor. Nah, sebenarnya jadi kesempatan ini bisa kita gunakan untuk jadi pemain. Mungkin ada yang bertanya sama saya, mau apa jadi pemain Indonesia? Bikin ini aja atau apa namanya yang biasa-biasa aja belum bisa, apalagi mau nuklir. Nah ini kita sudah belajar lama. Kalau investasi yang besar, orangnya sekarang udah pada pensiun, seperti saya kan udah pensiun, maka hasilnya adalah investasi yang dulu itu dikemanakan. Jadi maksud saya untuk itu kita bisa sebagai pemain, bukan pembeli. Nah, itu yang harus saya tekankan, bukan pembeli. Kalau kita beli lagi, kapan kita bisa capai apa yang diramalkan oleh Pricewaterhouse? Jadi kita objektifnya pemain, bukan pembeli. Itu adalah objektif. Kemudian dari situ kita perlu goal. Goalnya apa? Kita dengan Indonesia dengan local company, kita melakukan kerjasama dengan luar negeri untuk bisa merancang dan membangun suatu prototipe dan standar PLTN khas Indonesia. Oke, jadi goalnya yang pertama jadi bikin prototipe dan standar PLTN 100 MW elektrik. Nah itu saya perkirakan dananya sekitar 500 juta dolar plus 100 juta dolar untuk persiapan mengenai fuelnya dan untuk radioisotop. Yang kedua adalah kita dengan reaktor tersebut bisa mengekstraksi molybdenum yang merupakan keperluan kedokteran nuklir di dunia. Sekarang ini reaktor-reaktor yang supply molybdenum sudah mulai mau ditutup karena sudah melewati 30 tahun umurnya. Maka kita dengan reaktor yang baru ini bisa mencapai 3.000 bahkan 5.000 kuri per minggu. Seperti diketahui kebutuhan dunia itu 20.000 kuri per minggu. Nah, kita bisa supply sebagian dan harganya per kuri adalah 700 dolar. Jadi kita bisa hitung untuk recover. Itu adalah juga bisa dari isotop. Goal yang lain adalah SDM, sumber daya manusia kita bisa dilatih untuk menjadi pelaksana suatu industri nuklir yang hebat. Dan hal ini bisa diterapkan pada sektor-sektor lain selain energi, juga pertanian, Jabatan juga ada pertanian, kedokteran juga, kesehatan juga kita punya kedokteran nuklir. Itu banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Jadi itu adalah goal. Kemudian strategi. Nah, strateginya gimana? Kita hanya harus punya reaktor yang cocok dengan Indonesia yang terdiri dari 17.000 kepulauan. Nah, 17.000 kepulauan ini kalau kita menggunakan base load yang sekarang 500 sampai 1.000 MW elektrik, nah itu pulau-pulaunya gimana, dan transmission line agak sulit. Sehingga saya cenderung mengusulkan untuk mengikuti Malaysia. Malaysia itu unitnya kecil, tidak perlu transmission line, jadi on-site lah, jadi dibagi-bagi di suatu cluster kota gitu. 100 MW, ada 100 MW elektrik, dan nanti kita 35 MW elektrik buat propulsi. Kalau kita udah bikin 100 MW elektrik, maka untuk 35 MW elektrik akan lebih mudah gitu. Nah memang jadi agak beda karena satu bisa di kapal dia bisa goyang, dan kalau ini adalah base load. Tapi semua keselamatannya bisa kita jamin. Karena PLTN saat ini harganya, karena tipenya adalah tipe PWR atau disebut light water, air ringan, maka karena tekanan-tekanan untuk keselamatan, biayanya itu sudah melonjak mencapai 5.000 sampai 6.000 dolar per kilowatt elektrik. Sedangkan MSR atau molten salt reactor itu kira-kira 2.500 dolar per kilowatt hour, kilowatt elektrik.
jadi hampir setengah karena dia lebih sederhana. Apa sebab light water reactor itu tinggi? Karena tekanan safety ya, seperti Fukushima itu kan light water reactor, dia diberi izin, ya izin ada license, tapi kalau terjadi, nah, jadi saya jadi ingat Profesor Sekimoto itu bertanya waktu reaktor kejadian di Jepang 2011 ya. Ya. Sejak kejadian itu PLTN semua reaktor di Jepang ditutup. Dan waktu itu kita ada pertemuan di Bali mengenai advanced reactor. Nah, pada satu session Profesor Sekimoto dari TIT itu bertanya pada kita, berhubung dengan kejadian Fukushima dan ditutupnya reaktor di di Jepang, maka saya pengen bertanya pada sidang, apakah nuklir ini perlu diteruskan atau kita abandon nuklir, kita tinggalkan nuklir? Nggak ada yang jawab. Nah, saya coba menjawab karena sejak awal saya belajar nuklir, saya sudah mempelajari sistem lain daripada light water reactor. Sehingga saya jawab, kita jangan abandon nuklir, kita go ahead tapi dengan sistem yang lain. Nah, ini yang saya coba bawakan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak bahwa PLTN dengan molten salt reactor yang saya pelajari cukup lama, bahwa ini adalah satu jalan dan kebetulan ini merupakan peluang buat industri nuklir Indonesia masuk. Kalau light water itu reaktor pressure-nya 22 cm, pabrik kita nggak bisa bikin. Kalau ini cuma 3 cm, maksimum 5 cm, itu industri kita bisa bikin. Jadi ini adalah suatu keunggulan teknologi di mana kita bisa ikut. Jadi first requirement adalah tidak ada kejadian Fukushima yang bisa terjadi. MSR harus tidak bisa menyebabkan terjadi kecelakaan seperti Fukushima. Yang kedua, agar para ekonomi ini yang sangat memperhatikan cost, dia harus lebih murah dari batu bara. Generating cost-nya harus lebih murah dari batu bara. Kemudian yang berikutnya adalah dia juga tidak melepaskan CO2. Ada CO2 sih, tapi untuk infrastruktur pendukung dan lain-lain itu kan emergency, semua perlu diesel. Nah, itu perlu CO2, tapi dalam operasinya nuklir ini yang kita pakai bisa pakai uranium atau thorium, maka hasilnya adalah energinya didapatkan dari reaksi inti. Reaksi inti adalah pembelahan dari suatu inti atom 235 atau 233, dan waktu dia pecah kena tembakan neutron, dia pecah, terjadi perbedaan massa. Nah, perbedaan massa ini sesuai dengan rumusan Einstein dikalikan dengan kecepatan cahaya pangkat 2. Jadi cuma kecil bedanya, delta M kecil. Delta M kecil ya. Nah, bayangkan itu delta M kecil aja. Tapi ini kecepatan cahaya pangkat 2 lagi. Jadi rumusannya Einstein yang kita pakai. Maka saya sudah menghitung Indonesia dengan kita punya cadangan uranium dan thorium itu bisa beroperasi untuk 35.000 megawatt elektrik yang cukup diramaikan, dianggap kelebihan, dianggap kekurangan. Patut diingat, Cina itu 3.000 megawatt sekarang. Kita 35 megawatt elektrik aja sudah ramai. Jadi tergantung industri, tergantung kemampuan kita untuk buat industri, untuk produksi dan jasa, untuk bisa menghasilkan itu. Jadi kita bisa dengan uranium dan thorium bisa 2.800. Jadi bisa sustainable sustain 2.832 tahun.
Coba kalau minyak mungkin ahlinya adalah Pak Qurtubi dan batu bara. Jadi dengan uranium dan thorium kira-kira 2832 tahun. 2832 tahun. Ini saya sudah menghitung uranium dan thorium kita hanya dapat setengahnya, hanya 50% dari bumi Indonesia. Sedangkan batu bara Pak Qurtubi yang lebih ahli mungkin sekitar 100 tahun. Sedangkan BBM minyak kira-kira 50 tahun. Jadi kita harus siap-siap pindah dari sini ke sini. Nah, untuk desain PLTN tadi saya katakan kita gunakan yang standar 100 MW elektrik. Itu adalah untuk land based yang dipakai di daratan dan di antara pulau-pulau. Konstelasi ini kita sudah tahu bagaimana masa depan dunia kalau kita hanya mengandalkan pada bahan fosil. Jadi tadi saya katakan ada 100 MW elektrik untuk land based dan 35 MW elektrik untuk proporsi. Nah, proporsi ini manfaatnya sangat banyak untuk keekonomian maupun untuk security dan suatu bangsa. Jadi itu adalah 8 poin yang kami usulkan adalah bahan yang akan kita bahas dengan calon-calon mitra kita dalam negeri dan terutama luar negeri. Karena di sini ada masalah yang kita harus bahas. Dan dalam hal bekerja sama dengan luar negeri, kita dengan modal yang lebih besar, misalnya biaya semuanya $600 juta dan kita porsinya besar, maka Indonesia berhak untuk dapat porsi besar dalam saham saham pelaksana maupun benefit. Jadi itu yang harus kita ikuti. Jadi adalah sangat baik kalau misalnya Indonesia menyiapkan dana sekitar $600 juta untuk itu dengan perkiraan benefit yang kita perkirakan secara kasar $50 billion. Berikutnya adalah kriteria mengatakan dan mengukur sukses tidaknya program di Indonesia, program kita untuk menjadi pemain dalam bidang industri nuklir pembangkitan PLTN. Jadi untuk jadi pemain kita perlu mengingat bahwa kita sudah menyiapkan reaktor serbaguna dan laboratorium penunjang dengan SDM yang terlatih untuk bisa ikut partisipasi dalam industri nuklir dengan benefit yang kita sudah bisa perhitungkan dan perkirakan. Kalau kita bisa menghitung 50 billion dibandingkan dengan 600 billion, maka benefitnya akan lebih besar. Nah, selain daripada PLTN itu energi listrik yang kita jual, kita juga bisa mendapatkan radioisotop molybdenum yang tadi saya katakan mencapai, bisa kita mengekstraksi molybdenum sampai 3.000 curie per minggu. Dan itu kita kalikan dengan $700, merupakan suatu hasil yang bisa membayar recover daripada pengeluaran kita yang sebesar $600 juta. Nah, kriteria lain yang kita selain sukses juga kita melihat risiko. Kita kalau berusaha kan harus ada benefit. Tadi saya sudah katakan benefit dan risk. Risknya ini adalah
penggunaan uranium dan thorium yang diperkaya itu uranium 235 hanya diizinkan sampai 19,75%. Sehingga desain dari reaktor kita harus menyesuaikan dengan 19,75% limit. Karena ditakutkan kalau kita terlalu tinggi bisa kita bikin bom atom. Kalau di atas 93% kita bisa bikin bom. Jadi tapi kita pernah dibantu ya oleh Amerika dulu waktu kita masih produksi radioisotop untuk molybdenum, kita dikasih 4 kg highly enriched 93% diberikan. Kemudian seperti kita ketahui batasnya sekitar 7 kg bisa dapat 1 bom. Jadi kita dipercaya oleh dunia luar untuk bisa mendapatkan uranium dengan highly enriched. Tetapi dengan program reduced enrichment, maka produksi isotop di Indonesia ditahan karena tidak diberi lagi highly enriched. Jadi kita hanya dikasih 19,75%, yang akibatnya merugikan karena limbahnya akan lebih banyak daripada isotopnya. Itu sehingga boleh dikatakan Indonesia tadinya mengekspor MO, zaman saya waktu sebagai kepala pusat mengekspor MO, sekarang sudah tidak bisa karena tidak mendapatkan lagi uranium di atas 19,75. Terus itu adalah risikonya. Hal lain adalah benefit yang kita katakan bahwa aman, tidak ada terjadi Fukushima yang bisa meledak. Itu Fukushima meledak karena terjadi oleh karena Indonesia berada di daerah gempa. Itu kita juga harus waspadai ciri-ciri kecelakaan yang di Jepang. Nah, dengan molten salt reactor yang saya usulkan ini diharapkan bisa untuk selamat ditempatkan sebagai base load maupun sebagai proporsi. Dengan begitu maka kita akan kembali kepada hal bahwa R.S. Klein rumusannya ini hanya bisa terlaksana buat Indonesia kalau tergantung pada critical mass orang-orangnya, terutama para elit, para decision maker. Karena ada pimpinan, leadership, tapi tanpa strategi dan will. Will ini apa? Kemauannya yang keras untuk sukses, dan niatnya buat apa? Dan niatnya untuk Indonesia, untuk kesejahteraan rakyat. Maka itu adalah sangat baik buat mengenai kekuatan suatu bangsa. Demikian kita sudah dengarkan paparan Dr. Bakri Arbi tentang betapa pentingnya reaktor nuklir atau energi nuklir untuk kemajuan bangsa ini jika Indonesia ingin survive. Dan saya kira itu sangat masuk akal. Bayangkan saja Sriwijaya dan Majapahit. Sriwijaya itu 1000 tahun ya. Tidore 859 tahun kalau nggak salah. Nah, Indonesia ini dengan nuklir bisa sustain sampai 2832 tahun. Mungkin hal yang menggelitik untuk saya adalah tadi terkait poros maritim dunianya Presiden Jokowi yang juga sesuai nawacita harus ada di 2 samudra kehadiran militer kita. Maka menurut saya pilihan menjadi nuklir itu adalah pilihan sangat rasional. Kenapa? Pada akhirnya kalau kita lihat dari batu bara seluruh dunia akan habis 100 tahun, lalu BBM juga akan habis dalam 50 tahun, masakan dunia ini 150 tahun lagi tidak akan memiliki kekuatan militer. Siapa yang akan menjaga keamanan nasionalnya, keamanan regional, dan keamanan internasional misalnya. Jadi menurut saya memang akhirnya militer mau tidak mau, suka atau tidak suka, akhirnya akan bergeser dan harus bergeser ke nuklir, selain juga energi-energi terbarukan lainnya. Dan itu mungkin juga harus menjadi pemahaman dan pemikiran kita yang khususnya kepada profesor-profesor, guru besar, dan dokter-dokter dari hubungan internasional. Bagaimana kemudian kita harus menyikapi mungkin Dewan Keamanan PBB, apakah itu sudah harus berubah? Karena sekali lagi peradaban sudah berubah, tuntutan sudah berubah, dan dunia harus tetap aman. Ini menjadi pertanyaan besar
jika bahan bakarnya hanya akan relate kepada batu bara dan BBM, lalu tidak ke nuklir, atau nuklir hanya dibolehkan untuk negara-negara anggota Dewan Keamanan, menurut saya itu sangat tidak fair untuk negara-negara lainnya. Tapi baiklah, sebagaimana saya sampaikan tadi, diskusi tentang energy security ini akan dipimpin oleh Pak Dr. Bakri, kemudian Pak Profesor Kutubi, dan kemudian Dr. Diego Purbo. Nanti dari semua yang disampaikan, mungkin para pemirsa bisa melihat sebenarnya mana yang terbaik buat Indonesia. Dan sekali lagi, saya itu seorang realis sejati, jadi saya selalu berpikir survival of the fittest. Selamat pagi semuanya, dan semoga menikmati sesi ini, dan terima kasih.